Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel EWS Channel. Ceritanya hari ini kita sowan di Sanggar Permadi di rumahnya Mas Bundan, daerah Mojo Kediri. Di sini kita mau ngevlog ya, tanya-tanya Mbak Mas Bundan, ngobrol santai. Di sini ada juga topeng, celeng, terus ini juga ada celeng terbarunya dari Samboyo Putro, si anyar kinyis loh. Dan ini Barokah Subakir yang lama tidak main juga, nanti kita tanyakan. Nanti kita juga mau tanya sesuatu hal juga yang lagi viral-viralnya ya, di YouTube juga, di TikTok, di Instagram, di media sosial yang lainnya juga. Kita nanti ngobrol sama Mas Bundan. Pokoknya jangan sampai di skip ya lur, biar tahu pemahamannya juga nanti. Ini pengerjaan kepangnya juga, kepang yang mau dikirim Mas Bundan ke luar pulau katanya. Nanti tanyakan juga, ngobrol santai Mas Bundan. Oke, kita langsung ke pembahasannya saja. Mau ada yang ditanyakan juga, biar gak lama-lama admin nih ngobrol, kita langsung ke Mas Bundan Permadi. Oke. Mas, kenapa kok beberapa penampilan di luar kok tidak sama Bobo Bro? Kalau kita dikatakan pecah, berarti kita membuat statement manajemen 50-50. Misalkan si A bintang, si B bintang, kita ditemukan bergabung jadi satu. Ini membuat sebuah manajemen lagi atau tidak, udah tidak bekerja sama lagi, itu namanya pecah. Tentang Mas Bro juga saya tegaskan lagi, intinya kalau saya sama Mas Bro memang benar-benar nggak ada masalah. Kami yang sekarang tanggal 29 itu ada Mas Kiki, ada Mas Bro juga. Salam budaya buat teman-teman semua, sedulur seni dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu, rezekinya lancar, sing mulai bojo, sing di pacar, mulai pacar, dan lain-lain. Ini gini, saya mau sedikit klarifikasi tentang komentar teman-teman, kenapa kok, banyak sih. Ini nanti perwakilan dari beberapa pertanyaan ada di HP saya, nanti akan saya bacakan, biar gak kepo lagi gitu loh. Jadi langsung aja ya, soal pertama ya. Jadi gini, ada yang tanya dari salah satu fans atau teman-teman sedulur seni, Mas kenapa di Samboyo Putro kok bareng, tapi di Rogo kok nggak bareng? Ya ini unik pertanyaannya. Jadi gini, kalau di Samboyo itu wayangnya itu atau anggotanya itu sangat minim. Jadi semua rata-rata double. Kayak saya, Mas Kecil, Mas Amir itu rata-rata langsung pindah ke barongan kayak gitu. Cuman kalau di Rogo Samboyo itu pembarunya sudah banyak, dan rata-rata pemain di Rogo Samboyo itu semua bisa bareng. Jadi kadang kan sip-sipan, kadang giliran kayak gitu. Tapi yang lebih utama, kalau memang ada benernya juga, kalau pembarong dikhususkan untuk barong itu nanti tenaganya bisa maksimal. Nah, kecuali kalau mereka sudah berperan di awal seperti ngepang atau nyeleng, nanti kalau double barong itu juga tenaganya itu juga butuh double. Bukan masalah ininya, tenaga pikiran kita udah habis, udah terkuras di pas waktu ngepang sama nyeleng, itu udah menguras tenaga sama pikiran kayak gitu. Nah jadi intinya kalau kenapa kalau di Rogo gak pernah bareng, ya banyak sih yang request
banyak yang pengen nyawer juga, tapi ya itu pembarunya sudah banyak gitu. Terus oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kenapa di Rogo Samboyo Putra kok ngepang mas? Kenapa gak nyeleng? Kalau soal itu gini, kembali ke yang pertama tadi, bukan masalah ininya. Kok pengen nyeleng kok bayarannya jalan kayak enggak. Lillahi ta'ala enggak. Saya bukan tipikal orang seperti itu. Dulu saya sempat nyeleng sendiri di Rogo Samboyo itu. Tahun berapa lupa, 2010 apa 11 lupa deh. Itu dulu saya nyeleng sendiri, saya ngepang 6 orangnya. 6 itu ya tetap formasi ini tetap ada Mas Kojes, Mas Joko, Mas Galih, Mas Gaprik itu. Terus yang dua siapa ya? Lupa, coba banyak sing keluar, banyak sing nikah, Mas, banyak sing kerja sekarang. Jadi dulu saya nyelengi sendirian, ijen lah bahasanya Jawa. Jadi nyelengi ijen, terus berhubung Samboyo itu jobnya juga banyak. Dulu tuh saya fokusnya ke Samboyo. Terus lambat tahun, bukannya kok sekarang Samboyo sepi saya kembali ke Rogo lagi, enggak. Jadi dulu tuh sempat waktu YouTube itu belum serame kayak ini, tahun-tahun ini. Ketika saya santai di rumah, nggak ada job, Rogo main dia saya datang. Bohong ke macan, nopo nyapo, ngepang, itu pasti tetap masih bergabung gitu. Jadi saya dari Rogo sendiri itu nggak kok saya keluar, terus sekarang masuk lagi, enggak. Jadi emang ya kayak lagi santai ya datang, ada waktu, job udang, ya kesempatan kumpul sama dulu-dulu seni di Rogo lah, kayak gitu. Dan kenapa saya sekarang kok sering ngepang? Karena kalau saya nyeleng itu jeblek, tinggi saya aja 185 lah. Sedangkan rata-rata pemain Rogo Samboyo yang pernah nyeleng itu kayak Mas Joko itu juga sama 185, 186. Jadi kita ambil kacanya, lek ngepang nih kan sama tinggi gitu loh. Bukannya kok boleh penake pas dibayar lagi nyeleng, enggak. Oh kemarin tuh saya sempat nyeleng kok ya sama kecil tuh masnya pas sakit apa gitu. Itu saya juga nyeleng. Jadi tidak pernah membedakan antara barong, nyeleng, ngepang kalau di Rogo Samboyo atau di Samboyo Putra itu tergantung dengan tarif tuh enggak, sama sekali enggak. Dan itu sangat di luar kepala saya, wes jauh pikiran saya kayak itu. Jadi ya memang gimana ya? Kalau di Rogo sama di Samboyo itu mau ngepang atau nyeleng atau macan atau bareng sama-sama nyaman wis nyantai. Jadi tinggal gimana ya? Ngepangnya ben kodo racake ini gitu. Ben tingginya sama kan ketok gagah ngepangnya dulu. Itulah pendapat dari orang luar loh ya itu. Dia lanjut ke pertanyaan ketiga. Oh iya mas, kenapa kok beberapa penampilan di luar kok tidak sama Bopo Bro? Jadi gini, ini memang yang lagi gimana ya? Lagi ngetren, lagi rame di IG, saya banyak yang inbox juga. Jadi banyak yang bilang apa ada masalah, apa pecah. Jadi gini, kalau kita dikatakan pecah, berarti kita membuat statement manajemen 50-50. Misalkan dari segi ini, dari segi fulus lah atau lain-lain 50-50. Misalkan si A bintang, si B bintang. Kita ditemukan guys bergabung jadi satu. Ini membuat sebuah manajemen. Kalau yang namanya pecah, manajemen ini punya manajemen, ini punya manajemen, kita sudah tidak berkolaborasi lagi atau tidak udah gimana ya, tidak bekerja sama lagi. Itu namanya pecah. Kalau kita enggak. Jadi kalau dikatakan saya itu ada masalah sama Mas Bro, itu sama sekali tidak ada. Lillahi ta'ala tidak ada. Dan sama sekali tidak ada dan nggak pernah ada masalah. Memang kalau kemarin itu sempat Mas Bro tuh izin mulai tanggal berapa ya? 20 Oktober sampai akhir bulan mungkin Mas saya izin nggak ikut dulu, nggak bisa ngikuti Mas Bro main kemana-kemana dulu. Soalnya satu, adiknya Mas Bro itu mau menikah, sedangkan beliau repot sama pekerjaannya. Jadi gini, saudara-saudara semua,
saya pun di rumah tuh ada pekerjaan selain menghibur kalian di jalanan. Mas Bro pun juga gitu. Mereka juga ada pekerjaan yang selain di jalanan, selain bopo kasarannya. Dan pekerjaan kita apa itu kan juga nggak perlu kita jabarkan kan, kita sama semua, makannya juga sama nasi, kebutuhan juga sama butuh, paribasannya soalnya kan juga udah punya anak istri ya. Jadi kita tuh ada pekerjaan sendiri-sendiri di luar jalanan dan sering saya pentas di sana, Mas Bro juga pentas di sana. Di saat kita nggak bintang tamunan, Mas Bro ada job sendiri, saya ada job sendiri. Itu juga sudah biasa. Tapi kenapa di saat itu kalian nggak bertanya? Tapi ketika detik-detik ini kok sering bertanya, gitu kan? Nah, aneh kan di situ. Jadi kalau dibuat masalah emang nggak ada masalah. Mas Bro izin per tanggal 20 sampai akhir bulan Oktober kemarin. Sedangkan mulai tanggal 20 sampai akhir bulan itu kan cuma job saya di luar untuk bintang tamu ya, itu kan juga lumayan ada lah. Jadi Mas Bro sudah saya gajulkan, intinya sudah saya carikan pengganti. Itu bopo lain. Basa Jawa tak gajul nih, nah kan gitu. Mas aku golekno gajul sih, mulai tanggal ini sampai tanggal ini nggak bisa ikut, kan gitu. Ketika saya sudah isi job saya yang Mas Bro nggak bisa ikut, Mas Bro dari tanggal 20 sampai akhir bulan itu nggak bisa ikut. Saya kan udah ngejob bopo lain, misalkan kayak Mas Kiki, terus Mas Ego itu anggota Sanggar Permadi juga, itu bopo saya juga. Jadi sebelum saya sama Mas Bro dulu, itu juga saya mengajak bopo saya juga, bopo Sanggar, namanya Mas Denny, kadang juga bopo yang lain, kayak gitu. Jadi memang sebelum saya sama Mas Bro itu, saya juga sering gonta-ganti bopo. Jadi kemarin-kemarin tetap bawa bopo satu. Tujuannya apa toh? Biar tidak merepotkan kesenian yang mengundang saya, misalkan pas gaji jebret, biasanya bunda ini jawab telo. Jadi gak perlu ngerepotnya ganggu sing duwe jalanan kono. Jadi jalanan kono ganggu ben iso fokus ning anggotane dhewe-dhewe gitu loh. Masa ya amit sewu kok ditekakne sebagai pemain undangan atau bintang tamu kok cek repotnya jalanannya kan ya nggak penak kan istilahnya ngoten. Lah Mas Bro itu repot dengan pekerjaannya, entah itu saat bisa ikut saya lagi itu sampai kapan itu juga nggak tahu kayak gitu loh. Soalnya kemarin saya juga ketemu Mas Bro pas di Tulungagung itu, beliau double ngetek bahasa Jawa ini manke double manjat prank gitu loh kan. Mas Bro dulu sebelum bapak kan ngetek manjat memonyet manjat bambu sing dhuwur nek jajane dan lain-lain iku yo wis ini tempo yo biasa yo ini masalah memang. Cuman ketika itu Mas Bro izin, dan kenapa kok di tanggal 29 Oktober kemarin kok saya ketemu sama Mas Bro tapi saya bawa Mas Kiki. Itu sejatinya Mas Bro tuh sudah bilang, Mas tanggal 29 saya sudah bisa ikut sampean lagi. Nah ketika itu saya sudah ngejob Mas Kiki kayak gitu loh. Jadi kemarin itu tuh banyak miskomunikasi, banyak yang salah tompo lah istilahnya. Jadi ya memang ya kita kan kalau di manapun tempat kita bekerja, atau di seniman atau dimanapun kan kita harus profesional. Jadi di saat itu saya ngajak Mas Kiki di belakang panggung kita juga akan biasa ngobrol bareng, ketawa bareng, biasa. Cuman sportivitas kita, saya kan sudah mengajak Mas Kiki, dari manajemen saya sudah ngajak Mas Kiki. Sedangkan yang di cara bahasa Jawanya atau bahasa kasar itu saya dibayari kan Mas Kiki yang ikut manajemen Sanggar Permadi waktu tanggal 29 itu. Dan Mas Bro yang ngejob langsung dari anggota jalanan nih gitu loh. Jadi ya saya juga sportivitas, Mas Bro juga sportif. Jadi kalau mau misalkan ganggu saya atau mencut saya dan lain-lain ya juga nggak enak sama Mas Kiki toh. Kan soalnya Mas Kiki kan sudah di job Sanggar Permadi kan kayak gitu. Jadi ya saya mohon sedulur-sedulur seni yang dimanapun kalian berada, kalau ada pemikiran Mas B sekarang Mas Bundan gak kayak Mas Bro gak seru, saya ini pecah, itu salah besar. Makanya saya dari dulu selalu bilang saya nggak butuh fans, sama sekali saya nggak butuh fans. Soalnya fans, kalau yang dinamakan fans atau penggemar, ketika ada problem seperti ini, yang walaupun nggak ada problem ya, dibikin problem kayak gini, itu fans itu pasti menghujat, tidak malah menyupport. Tapi saya yang butuhkan di sini bukan fans, tapi sedulur. Jenenge lek sampean rumangsa dadi dulurku, dadi dulure Mas Bro. Ketika enek miskomunikasi iki kudu saling menyupport. Dulurku kalau lagi dihujat misalkan,
saiki wis gak gandeng Mas Bro ngene-ngene. Kudune nyupport ora kok malah nyuwun ngene iki jadi kan ya malah repot. Ini ya seharusnya hari ini saya bekerja malah buat klarifikasi buat kalian. Bukannya kita tuh so artis atau gimana, enggak. Ya setimbangan nih dulur-dulur yang nggak pernah ketemu kita itu salah paham lah. Jadi saya tegaskan di sini dan perlu digarisbawahi, kita manajemen Sanggar Permati tidak ada permasalahan sama Mas Bro. Job ke depan pun mungkin nanti ya kayak tanggal 11 itu di Joyobonowo itu juga ketemu, saya juga sama Mas Bro juga. Jadi mungkin kadang kan ini ada beberapa job masuk lagi lewat bopo-bopo yang selain Mas Bro. Jadi nanti kalau ada per tanggal November ini ya, per November sampai ke depan nanti kalau misalkan saya pas main nggak sama Mas Bro, ya berarti itu yang job beliau yang ikuti saya. Misalkan kayak Mas Kiki oleh job, Mas aku oleh job sampai sampean, lah berarti kan kalau saya ngejak Mas Bro juga nggak enak gitu loh. Soalnya kan saya yang ngejob si A, kan kayak gitu. Jadi memang nggak ada permasalahan sedikit pun nggak ada. Kemarin juga ketemu, saya juga biasa, semua nggak ada masalah. Jadi tolong yang punya persepsi buruk itu ya produk di unggah dokne lah, terutama yang bocil-bocil. Mas Bro pun pentas tanpa saya juga ada yang ngejob, saya pun pentas tanpa Mas Bro juga ada yang ngejob. Jadi ya leng hujat rapopo, pokoknya nanggap intine ngono lah kasarannya tuh. Bener gak ya? Ya bener sih. Sebenarnya saya nggak pernah nanggepi sih, komen-komen itu nggak pernah nanggepi. Soalnya ya saya juga selain di jalanan saya juga ada pekerjaan gitu loh. Jadi nggak fokusin ke tanggapan toh gitu. Dan Mas Bro pun rumahnya sama saya juga jauh, sekitar setengah jaman lah sama rumah saya. Jadi nggak selalu saya harus sama Mas Bro terus, keseharian saya juga gitu loh. Ya kemarin masuk misalkan Mas Bro bukaan antrinya nanya jebret, terus takon bopo yang ndak penak wong yo bukaan nanya tamune ya kayak kalau bahasane ngoten kan. Kayak gitu. Kesibukan orang nggak ada yang tahu. Tamunya Mas Bro yo akeh. Tamunya Mas Bro juga banyak. Jadi ya persepsi yang negatif itu ya mohon dihilangkan lah. Jadinya sedulur iki ya toh. Kayak gitu. Terus lanjut ke wakeh tenan sing tak wah. Ke dari siapa ini loh? Dari siapa nih gak usah saya bilang intinya. Oh iya Mas, kesibukan sehari-hari kalau tidak ada job di jalanan ngapain aja? Banyak. Jadi gini, sekarang itu pimpinan Sanggar Permati itu saya. Dulu kan Bapak ya, sekarang saya. Dan di sanggar saya pun itu tidak hanya jalanan, tidak ada les jalanan juga. Jadi ada sendera tari misalkan lainnya, terus ada kerawitan, ada campur sari, ada elektron atau orkes, ada wayang kulit. Sedangkan Bapak kan juga, Bapak saya seorang dalang ya. Jadi Bapak juga ada murid juga, jadi sinau dalang itu. Agenda saya itu juga banyak, bukan sok sibuk. Agenda sanggar tok loh. Misalkan campur sari tanggapan, di tangga mau mantu ada hajatan. Pimpinan sanggar saya nggak datang kan juga konyol gitu loh, konyol. Jadi ya job itu ramai nggak hanya di jalanan toh. Jadi lain-lainnya juga ada kesibukan. Dan selain itu di rumah juga saya kadang ngecat kepang, ngecat celeng, pesanan dan yang lain itu ada gitu loh. Jadi ya kesibukan ini nih kalau seniman WBN ya. Ya ben gak sepaneng, sama rasa sepaneng tenang ya. Poli nih, poli mas lagi mas. Nih, Kalau poli. poli. Heeh. Arek terus enggak tahu. Loh, gue tenang. Hiburan gue ning omahe kadang mek poli, Mas. Mek poli dadi iki lek jam 4 sore ke atas biasanya poli. Enek wong ngejopo barangnya kadang tak tinggal poli yo kan. Penting polisi. Penting polisi kebugaran jasmani ya to. Apa? Sosialisasi. Sosialisasi bilang. Sama tetangga lingkungan sekitar. Kok dikira wah tanggapan terus ora tau poli lho, guyupine kan tahunan ning kono. Kayak gitu. Jadi ya kehidupannya segini, kesibukannya segini iki. Wis padha samane wis. Tangi turu esuk ya kadang ya repot ngurusi anak, kadang aman juga repot ngurusi anak. Kalau belanja. Enggak ngono blonjo iki. Blonjo kulit buat pesanan ya loh. Terus chat juga jadi
Podo ae kon rono lek gak semayanan ya samar kon lho. Dadi teman-teman seni lek kalau kesini biasakan kalau bisa WA dulu. Semayan lah, kencan lah. Kencan le wong Solo kan kencan lho semayan iki. Kencan lah. Dadi kok samar lek kadung rene gak semayanan kula kok pas metu nggo blonjo cet apa blonjo polokan bekakas apa piye kan. Ya gak ketemu ada kan yo mesake ngono ada kan kayak gitu. Mesake. Gitu. Lek poli masih tetap, tapi arang kading lah. Boleh pas gak tanggapan. Soalnya tanggapan ini kayak bintang tamu paribasan itu tuntutan yang sangat besar. Saman enak, garek nonton, garek menikmati, garek maido, garek nyacat ya. Bintang tamu ini tekanan atau kita tuh diharuskan harus sportif, sesportif mungkin. Jadi badan saya kurang fit, itu dituntut harus fit. Terus misalkan saya diundang di jalanan si A, amit sewu, jalanannya gemelontang, dijogeti rakene, tempone mawut, gamelane morat marit larase. Kuwi pun kita harus berpikir sebagai bintang tamu tuh supaya penonton bisa menikmati, tetap enjoy itu dengan gamelan kayak ngono, jalanan kayak ngono, ben bisa menikmati piye, kita harus berpikir. Menghidupkan suasana. Nah, yang repot itu menghidupkan suasana. Suasana yang awalnya itu garing. Pas jalanannya omong ngene penonton paribasan ya. Nanggap larang ngene. Lah aku ben kita urip jalanan dia kita urip piye lah. Memikir yang sedetail itu yang paribasan gak penting untukku juga. Wis salah. Lah aku gak ngono. Kadang iki wong bintang tamu dibayar ono larang jogetnya gak maksimal. Tapi lek dijak sambatan gone kancane malah sak kesel. Jogetnya malah apik biasanya. Lalu sambatan terus lagi naik. Kalau lihat jantung sambatan terus ya mau. Kakak kuyan. Kuwi enggak sepadan. Jadi ya kesibukannya ya ngono kuwi. Pokoknya rene pesanku dulu seni barang pengen dolan rene ya semayan lah, WA dulu. Terus samare pas engko dikromoh nemoni padahal kene acara kan. Dan acaranya opo kan ya gak perlu kabeh wong tahu kan ya. Terus lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Mas, kenapa nggak pernah bareng pakai subakir lagi? Iki, gak sih? Gak sih iki. Ya amit saya bu, lek ngene iki ning omah ya ngene ra masalah. Iki jenenge kayu ngene iki. Tapi lek pas di sumeti menyan, disuguhne nek sajen ya kita harus menghargai. Kalau bisa pesan saya barungan kuwi aja sampai dideleh ning lemah apa ning lantai. Sejajar sampai kita ngadeg misalkan. Ada ngadeg wetekno sampai dilangkai. Iki ndas. Lepas ini mau kene ini jenis kayu. Mek diukir dengan karya seninya dipoles kayak gini. Cuma ketika kita main jalanan itu sakral, Pak. Kita berani pakai sajen, berani ngundang nyambat kaki danyang naik danyang. Berarti jalanan itu sakral. Ya. Saya juga enggak munafik, saya pernah minum sambil main pentas. Tapi kalau bisa jangan. Soalnya apa? Kita harus menghidupkan suasana, pemikiran kita harus positif terus. Misalkan disuguhin der sampai barungan mulai brok misalkan. Lek adewe mendem otomatis kepancing emosi. Lek pikirannya dia adem, ojo to digeret. Akhirnya efeknya apa? Gak legend dan lain-lain. Efeknya kontinue. Dan kenapa saya sekarang nggak pernah pakai subakir? Ini tak rokok sih. Iya betul rokok. Ngopi sih Mas B. Ngopi sih. Baik. Biasanya hampir setahun. Barungan ini penuh sejarah bagi saya. Dulu sempet eksperimen, saya punya eksperimen membuka sedikit sejarah sih. Uangnya disusuk pakai barungan ini disusuk piye ya. Nah, iki jajale eksperimen pertama ya iki bocah. Dan ini dulu tak buat tahun berapa ya? 2008 agak 2009 lupa. Ini barungan baru. Cuma saya duplikat barungan saya yang lama. Jadi subakir ini kenapa sekarang kok nggak pernah kok kemana-kemana sering gimana ya? Saya kok nggak pernah bareng pakai subakir. Pertanyaan teman-teman kayak gitu kan? Ya mereka kayak di sini nanggap. Dan kami subakir Mereka kayak di sini nanggap.
Sedangkan aku bareng ini gak neng SKB yo gak tahu. Makanya lek jaranan aku main, saya kan juga punya jaranan juga, Romo Wijoyo ya. Itu pimpinannya saya sendiri. Ya barengan kita tok nih sapa-sapa sing gawe. Tapi kan lek bocahku dhewe aku tenang ngono lho. Ora kok untuk disile-silene rono ya enggak. Ini pegangan saya pribadi sebenarnya. Cuma lek jarananku dhewe sing gawe cacah dhewe ya oke lah. Selain saya di SKB Kediri loh ya. 7717. SKB wakeh saiki ngono maksudnya kan iki lho. Ya gak tahu digawe iki. Jadi yo memang yo iki sampai tak tulis SKB mergo pas di kala itu Mas Hendri atau pimpinannya SKB itu, SKB Kediri, seorang dokter itu juga beliau itu nyupport, gue gelem dia gue tak ragetan nih butuh ngopo, misalkan mau chatting tak kok nih rokok, balik bahasanya nggak ngomong ini malah ragetan aja tulis si SKB 7717, mereka di saat itu juga SKB joknya rame gitu loh. Jadi ada kesempatan lu nyampe aja gak tau dorong, guys sebagainya, jadi malah ada sih nanggap, ditanggapan. Kalau tahu nanggap mau nyeleng, kok tanggap kok ngipang liu gelem. Kesak nih jadi kata tanggapan, kalau pilihannya. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi mas. Ada pertanyaan lagi. Siapa? Oke. Gak apa-apa ngomong santai. Job paling jauh di mana mas? Job paling jauh di mana? Kok iki mesti? Iya. Jadi job paling jauh itu kalau menurut saya job apa iki kira-kira? Jaranan kok wayangan? Jaranan. Lek jaranan Batang. Sebenarnya ada lagi banyak, tapi yo kreh nih kayak ketekan mak di Covid, jadi yo batal kabeh. Sebenarnya ya kalau yang batal dulu pas waktu itu ada luar pulau itu ada 9 nggak salah. Luar daerah sini. Dan ini bukan iso ya, bukan iso. Dulu kan pernah di Solo kenal sama orang Suriname. Itu pengen mengundang jaranan Kediri dibawa ke Suriname, wes. Suriname tuh kalau nggak ngerti. Kan tulisannya nama, jadi Suriname. Ya. itu juga batal. Terus Kalimantan juga batal. Samarinda juga, Kalimantan ya batal, Batam juga batal lagi. Ya mati Covid nih. Hongkong batal. Yang mendatangkan Mas Kecil dulu itu juga panitianya sudah menghubungi, oke didilan. Kok yang dilalah? Sing batal ini orang DPKB. Jadi batal saya ini. Terus ulang tahun itu, ulang tahun Angkatan Udara Jayapura itu juga batalnya sangat dibahas untuk menganggap lainnya. Tapi selama ini batal mesti ngadu dilek jaran loh ya, lek wayangan yo kok. Kalimantan sudah sering dulu sama bapak wayangan. Lek jaranan yo Batam itu paling jauh lah. Ini nanti. Apa nih, ngomong ini dari teman-teman IG, dari teman YouTube. Kalau memang ada pertanyaan. Ini mas ada lagi suka duka pas jadi bintang tamu. Suka duka pas jadi bintang tamu di luar kota. Ya itu tadi. Kalau sukanya ya adit ditanggap. Tambah sedulur ya toh. Oleh koyo. Oleh saweran, lek sing nyawer. Ya, sukanya itu sih. Terus sukanya nih, saya tuh dari dulu tuh suka tantangan. Jadi misalkan ya kayak sih tak sebut tadi. Jalanan A, gamelannya gamelondang. Terus jalanan gamelannya kakak-kawan. Itu kita harus dituntut untuk belajar memikir, menghidupkan suasana itu tadi. Itu sukanya. Jadi kita juga banyak pengalaman lagi, tambah pengalaman. Lek dukane satu sampai mulai kadang dibayar. Besok ya. Sesuk ya. Yo gak mau masukku ki. Kita kan beli bensin kadang ya jenenge wong padha kerene ya. Bensinnya budal direwangi utang kadang ditukokne bensin paribasane. Lah wi mulai ngene bingung ngenteni ning pom nggih kowe ngenteni transferan yo tahu. Sampai drabus 4 jam ning pom yo tahu. Ngenteni transferan lebih ya padha rasangon budal ke susu. Kadang tuh habis pentas siang di A, terus malamnya pindah di B lokasi kedua itu. Kadang kita gak sangon, gak bawa sangu, kadang juga nungguin gitu loh. Sedangkan kita kan setiap habis main, kenapa kok kita langsung pulang? Resiko mas, menjauhkan resiko misalkan kalau jalanan tersebut nanti ada tawuran,
dan lain-lain. Kita kan bawa kendaraan, takutnya kalau di jalan tuh gimana gitu loh. Kita nggak mau terlibat di situ. Kayak gitu. Terus dukanya lagi apa ya, banyak sih sebenarnya. Yo, kalau tuan rumah atau pihak jalanan itu nggak bisa menerima kedatangan kita, misalkan jalanan si A pentas, saya nanggap ini orang B, lah saya yang mendatangkan orang C, disumbang nih ke situ. Ya kalau pihak jalanan ini sama si B ini bisa menerima, itu kan juga beban bagi kita. Kayak gitu. Yo, wong sing seneng karo gak seneng loh Mas. Jadi kita jaga sing gak seneng lah, jaga elek lah. Kayak gitu. Dukane lagi untuk pas jadi bintang tamu. Siji, kadang kita enggak ya bukane piye-piye lah iki. Iki jane rada saru ya. Dukane. Kadang iki dari pentas ke A pindah malam ke B gitu ya. Kita belum sempat makan. Kadang itu konsumsi gak dapat. Ya masalah sih memangan. Kayak rokok juga dapat. Jadi ki sebenarnya aku pengen duluri. Ya buka kok krono panganan terus gitu enggak. Ya kadang sampai peteng luwe metu no. Wah ya ngumpul lambung munggah. Jadi kemarin sempat sakit asli telat makan. Jadi memang kadang tuh panitia juga sering nawari, misalkan undang saya ke lokasi kedua itu ya. Maaf dulu Mas, kadang jamnya kan juga mepet. Terus kita juga sportivitas itu tadi. Jadi waktu main kadang mulai sampai lali susu, kadang digawani barang ini juga nih kadang ngempet luwe lambungnya. Bermasalah. Jadi kemarin sempat telat makan beberapa hari, saya sakit gitu loh. Tanggapan pindah-pindah, jadwal makan tuh nggak teratur gitu loh. Istirahat juga kurang gitu. Oh ya Mas, ada yang tanya juga untuk sejarah kesenian jalanan Romo Wijaya itu pertama kalinya itu gimana Mas? Kalau jalanan saya sendiri Romo Wijaya dulu itu sebenarnya sih warisan Mas, warisan dari Mbah Yud. Dulu namanya jalanan tuh Turonggo Wijaya Putra. Terus dipegang bapak itu, sampai dipegang bapak, dipegang Ini jalan Jawa ya? Jalan Jawa, dulu jalan Jawa, gak ada jalan pegon. Jalan Jawa itu OT-OT, terus gak gaya centeng, ditaleni, metu melilit, ngono kuwi jalan Jawa men. Nah, setelah itu dipegang bapak sampai namanya diganti Wahyu Wijaya Putra. Nah, terus setelah itu dipegang Mas Silung namanya Wijaya Putra sampai tak pegang. Saya pertama megang jalanan Wijaya Putra itu setelah itu induknya tuh telat berapa ya? 3 bulan kalau nggak salah. Saya hire induk, kan induk di sini ada anu ya. Ada apa kesenian jalanan ada induk. Induk itu telat, terus setelah itu di Kabupaten Kediri ada namanya jalanan Wijaya Putra baru. Sedangkan saya hire induk telat. Dikira orang dinas itu sudah mati, Wijaya Putra wis iki gak apa-apa. Akhirnya saya gantilah Romo Wijaya, soalnya katanya Pak Po, Pak D saya itu gak apa-apa dan jenenge diganti pokok gak ninggal Wijaya nih. Soalnya ikone Mojo mbiyen jalanan iki Wijaya, ngoten niku. Jadi kalau berdirinya Romo Wijaya itu sekitar tahun 2009-an. Itu Romo Wijaya ya. Itu Romo Wijaya. Tapi kalau Wijaya nih Wijaya Putra, Turonggo Wijaya Putra itu ke tahun 60 piro ngono Mas, 60 berapa gitu loh. Nah, itu dulu spanduknya ada, sebenarnya sempat ketemu. Tapi wis iya dipangan rayap lah bahasa Jawa niki. Jadi tahun ini duwe wis gak ketok. Kan ada tahun ini kan difoto kan buat dokumen kan saya juga lihat jalanan saya ada sejarahnya kayak gitu. Masih barangane. Barangane masih. Pentulan, kepang itu masih satu. Dan Wijaya Putra itu saya dirikan dulu, tujuan saya gini. Saya ingin merangkul teman-teman yang sering main sama saya, misalkan sering jagongan lah, sering main ke rumah saya atau sering coba bahasa biyen apa ya, ubyak-ubyuk bareng lah kanca-kanca. Jadi ya bocah sak desaku dhewe ya kanca-kancaku jalanan sing kulinawor, memang tak dadene siji jebret. Tapi ketika sekarang tuh teman-teman dari luar daerah itu yang sudah punya nama, semakin namanya naik, sering datang bintang tamu juga. Saya pengen aja yuk malah pikir-pikir. Soalnya kan mereka juga punya jam terbang. Gitu loh. Jadi kadang tuh kayak konco teko pengen dapuk, bukan aku kok egois, gak oleh ngono gak. Konco-konco kulo sering tanggapan. Ya sedangkan bocah dhewe jarang tanggapan. Kayak romoe setahun pisan ini sampai setahun pindho lah apik wis. Wis gede-gede ben lah.
agenda ngumpul lah ndandake ngono. Ya pitik lagi bojone cacah kan ya akeh sing wis omah-omah. Dadi yo paling dikekne arisan sok ben panggang kumpul ngono. Jadi niate Adi Pramowijaya ya mempersatukan ya isiku. Teman-teman sing luwih nawor, sing sering ngene gesekan ku dibahas ning grup kan gitu. Oh ya Mas, untuk arti dari kata Romo Wijoyo itu ada maknanya atau gimana Mas? Kalau Romo Wijoyo itu di tokoh pewayangan itu ratu. Ya, ratu. Kalau dari jaranan saya pribadi, Romo itu wis nyarani bapak. Romo iki bapak, Wijoyo iki wiwit joyone. Jadi wiwit joyone bapak mbiyen, bapake bapak mbiyen, Bayu Timin wis enek jaranan iki, intine ngonten. Jadi Wijoyo bukan kok kembang Wijoyo Kusumo itu bukan. Dari dunia pewayangan bukan. Romo Wijoyo itu tokohnya memang ada. Tapi Romo Wijoyo jaranan saya itu Romo itu bapak, Wijoyo itu wiwit joyone. Wiwit Joyo, jadi wiwit Joyone bapak mbiyen. Gitu. Jadi lek iso iki sing gabuk bapakne kene ya seorang bapak-bapak. Jadi ben padha iso saling ngajeni sing dadi penonton, sing main itu ya biasa orang bapak kan pemikirannya semakin luas. Ini kayak gitu. Wah, pertanyaan konyol ini. Ada pertanyaan yang konyol Mas, jadi tidak saya tanyakan. Kalau Sanggar Permadi sendiri apa toh sebenarnya artinya Sanggar Permadi? Nah, lek Permadi ki kudu kok wayang wong ganteng duduk. Saya juga nggak ambil dari situ. Permadi kan kata lain dari Janaka ya. Permadi itu singkatan Panji Endah, Raras Moyo, Adiluhung. Jadi pusakane Kediri ki Panji, pusaka Panji ki Endah, akeh sing gandrung, akeh sing pengen duweni. Laras sih dari pusaka itu bisa melaraskan pemikiran, melaraskan rasa, makanya kalian kita tulis rasa kabeh kan nggih rasa. Adiluhung yang diagungkan. Jadi Panji Endah Raras Moyo Adiluhung iki lek duwe pusaka, kuwi karo sebagai pepeling lah kasane. Kowe nggon duwe pusaka apa ae, misalkan HP iki pusaka. Saiki HP nggih media pekerjaan kebanyakan. Iki padha karo pusaka. Jadi pusaka gak harus keris, gak harus tombak. HP iki yo pusaka. Jadi kita harus piye yo? Kuwi lek banyolane opo sing tak cekel jenenge pusaka kuwi lho. Pusaka. Nah, jadi HP seperti HP pun ini juga pusaka. Jadi kita lek dhewe iso ngajeni budayane awake dhewe, iso nglarasne pikirane dhewe, ya kuwi akan dadi indah. Akan dadi baik, bagus dilihat dan dirasakan. Makanya kaitannya harus Sanggar Permadi kuwi gawe rasa. Jadi wong urip kudu duwe rasa-rasa. Lah aku salah ya mosok bersalah. Terus lek joget iku kudu gawe rasa ayeme ati. Lek atine gak srek, atine pikirane gonjak, ya koyo jalanan gamelane penak joget itu gak iso maksimal. Tapi kudu gawe rasa. Kayak gitu. Terus ada lagi, ini pertanyaan konyol sih sebenarnya. Sering Mas. Saya kan di rumah kan juga jual celeng, jual kepang, jual barongan, pakaian, peralatan jalanan sama wayang kulit ya, komplit gamelan juga ada. Itu kebanyakan. Kenapa kok orang pesen celeng di tempat saya itu konyotrek nih lah bilang. Biar kalau kudu guyu. Jadi yang ini loh maksudnya guyune ku ora kok ngentahi. Yo sotren, lek sampean gak seneng tirakat yo bahaya. Ya memang jalanan dolanan goib kasarane ngono ya, memanggil roh leluhur ya. Tapi lek mau sotren iki kleru, Mas. Iku misalkan orek iki apa celeng iki ya, iki tak sotrene ning wit. Debite ben mlebu ning celeng lah. Ku celengnya tak gawe ben mlebu ning aku. Kuwi goblok sampean iki kleru. Lha kok lek wong iki justru njaluk nyawone putune sampean anek sampean opo ya siro. Goib gak nang dolanan, Mas. Jadi lek aku saiki mau tuku nyeleng sak sotrene iki. Lah wingi kok tak sotrene ning pundene kene celeng iki tak kirim ning Jambi apa Kalimantan apa Sumatera kasane. Lah iku nek kono Duwadi njaluk digambui ning Kediri ning pundene apa ya kelakon dadi numpak pesawat terus lah iki transitne piye? Kuwi lho logika lah maksudku ngono lho. Sing pesen ya tulung iki wis sampean pikir sik to. Dadi ki ya Allah, ini kok nyotrekne wis omahe Kalimantan njaluk digambui, aku leh nang omahku ning pundene bae Kediri kene kaya
numpak pesawat apa? Parah sama nih. Ya mau dipikir sing ngalah lah maksudku ngono. Ojo sak nyotrene. Aku enggak pernah menyotra-nyotrene enggak pernah. Memang enggak pernah. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Mas buat untuk kesenian jaranan yang sekarang atau Kalau saya sih simpel. Memang pesan-pesan ya, pesan-pesan ya. Kalau buat sedulur seni terutama di jalanan. Pesan saya ojo sok anggere nyotrekne satu. Soalnya apa? Adewe lek gak iso komunikasi karo barang konoan langsung. Resikonya misalkan padha wong golek pesugihan. Turun pitu lho gak selamat. Sotan ya ngono juga. Sedangkan sampean juga aja nggugoni terutama pembarong. Oke lah. Ade di syuting kamu ngertak gak masalah. Tapi sampai ngebruk wong misalkan bocah kleru ngebruk pisan terus sampai geger. Yang repot itu banyak, Mas. Jadi perizinan semakin sulit. Kita mengembangkan budaya juga gimana, ya kan? Saya nanggap malah gak iso, nih kono pengen nanggap tapi gak oleh izin, nah kan repot. Terus kedua nih, sama ngebruk uang yo, lek wani ngebruk uang yo tanggung jawab apa? Ojo kok bareng ngebruk, bareng ning jero digambui melayu melarikan diri. Wis sikap, nah, padha lari dari tanggung jawab, wis sikape pengecut Mas, dudu satria kowe ngono. Aku ngepuk celengan sama takoni wong sing tau main bareng mbak aku. Sing ngepang kok nek celengan kok sampai getian apa piye? Mesti tak takoni. Kumulane sama nek sing kena celengan gak? Kan ngundang kelindingi ya. Terus kadang sing jaga teman-teman terus gak ro arah sampai sinyalin kena banget dek gak rumoso ngeneki terus gak sengaja kena kelindingku bareng kan. Kadang yo tanggung jawab lah tak jaluk. Aja anggere ngawur ku mau dhisikne aku dadi yo aku sangar ngono. Nuruti sangar dadi gak ngono. Jadi lek ada insiden seperti itu perlu digarisbawahi. Wani ngebruk ya wani tanggung jawab. Aja ngendelne kumpulane yo ngesakne, Pak. Raga jalanan iki ragate akeh. Kepange saiki sak biji regane piro? Wis 100-an ewon. Paribasane ragate batine tanggapan lho karuan iso miragati jalanan. Aku karuan. Dadi lek anggotane niku malah repot dhewe ngesakne bose, ngesakne perizinane, ngesakne kumpulan liyane engko pengen main ape ditanggap wong daerah kono malah gak kena. Ya itu kan akhirnya memecah belah seduluran antar seni kan kayak gitu. Ya cuma itu sih. Jadi gak nguri-nguri budaya ki yo terutama nek jalanan yo sing tenanan. Mun jenenge wae kan jalanan. Ajarono sing tenanan. Terus jalanan nyapa kok mesti udeng. Ya kuwi belajar kok ben kowe mudeng. Jadi kalau bisa jalanan pemain jalanan ojo sampai pinggir blangkon sik piteno gambuh. Ya men sewu gambuh sing blangkon bukan nyindir kok enggak. Lek sarepku blangkon iki nggih gamblangne lelakon. Iku lek wong wis mendem arepe mboko mendem terus nggih blangkon. Kuwi gamblangne lelakon kondi. Kan pikirannya dhewe kan apa misalkan nek cah tawuran gak iso nengahi. Lah kuwi kan gak iso gamblangne lelakon kan paribasan kaya ngono. Jadi yo sing dibelajari sing tenan lah. Jadi plus minus jaranan. Aku mbarong, dadi aku ben iso koyo barongan tenan ki yo ngene penjiwaan iki juga penting. Pelaku sak laku hati-hati. Soalnya penonton sekarang tuh banyak yang ibu-ibu, anak-anak itu semakin banyak yang mencintai jalanan, budaya jalanan. Jadi emang lah kok sampai digegeran, walaupun ini antar penonton sebenarnya penonton sebetulnya nek dhewe fokus ade ning kalangan. Kita main maksimal bisa menghibur ngomong itu piye kan gitu. Menciptakan suasana hidup gimana. Jadi PR seniman itu terutama jalanan itu berat, Mas. Jadi ya saling support lah pesan saya. Lek aku petok aku ning ndi ya sapa neng, lek aku kenal sama petok sama ya tak sapa, antar sapa itu sapa ngerti itu jadi menyambung tambah sedulur silaturahmi antar seni. Cuman itu sih. Mungkin ya dari sekian vlog saya dari depan sampai belakang sampai sekarang ini ada kata-kata saya yang kurang enak atau kurang pas. Saya pribadi atas nama Bunda Permati saya minta maaf sebesar-besarnya. Tentang Mas Bro juga saya tegaskan lagi, intinya kalau saya sama Mas Bro memang benar-benar nggak ada masalah. Cuman itu tadi saya ulangi ya, per tanggal 20 sampai akhir bulan Oktober kemarin Mas Bro sempat izin. Dan kenapa kalau yang belum nyimak video yang depan tadi, nyimak video yang sekarang, tanggal 29 itu ada Mas Kiki, ada Mas Bro juga. Manajemen saya sudah mengejob Mas Kiki sebagai pengganti Mas Bro sementara, dan Mas Bro pun dicoba ya jalanan, akhirnya ketemu lagi situ.
Jadi saya memang benar-benar gak ada masalah. Mas Bro memang lagi repot, ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan untuk beberapa hari ke depan. Entah itu sampai kapan gitu loh. Jadi yo lek ngejip nih jalanan kan yo tanggapan kan ya orang kading, jarang ada job. Sedangkan Mas Bro juga punya anak istri, saya juga punya anak istri. Jadi kayak gitu. Oke, jadi kalau memang gimana ya? Lek memang wis sedulurku tenan, sedulurku seni tenan yo tolonglah supporten aja malah hujat. Ngesakne cacah sing liyane gak kena sing nanggap barang iki kok kena imbase. Jadi imbase ke semua orang lah. Pasti. Dia itu tadi yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya ulangi lagi, saya minta maaf. Tetap semangat nguri-nguri budaya ini, tetap sehat. Salam budaya.